Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi-pagi harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi modul 3, teknik penulisan karya ilmiah, yang meliputi kegiatan belajar 1, teknik penulisan judul, penulis, dan abstrak. Kegiatan belajar 2, teknik penyajian data. Untuk lebih jelas, mari kita simak video pembahasan berikut. Check it out. Kegiatan belajar 1, teknik penulisan judul, penulis, dan abstrak. A. Judul adalah bagian dari karya ilmiah yang menginformasikan tentang persoalan isi yang ditulis. Berikut ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan judul. Yang pertama, menggunakan huruf yang lebih besar dibandingkan tubuh tulisan. Dapat dirumuskan dalam dua bentuk, judul utama saja, judul utama, dan subjudul. Terdapat jarak antara judul dan subjudul. Posisi letak judul tengah atas, lurus kanan, atau lurus kiri. Judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan yang dibahas. Judul tersebut harus mampu menggambarkan dua hal utama: ruang lingkup permasalahan yang diteliti, ruang lingkup prosedur pelaksanaan penelitian. Harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. Tidak boleh digarisbawahi dan tidak diberi tanda apa-apa. Dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Tidak boleh dilakukan secara bombastik atau secara berlebih-lebihan. Perhatikan panjang atau pendeknya judul tulis. B. Penulis. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam penulisan identitas penulis berikut. 1. Aspek identitas penulis wajib hukumnya pada setiap karya ilmiah apapun. Tidak didahului oleh kata oleh. Identitas penulis ditulis di bagian tengah. Identitas nama penulis selalu diikuti oleh nama afiliasi penulis. C. Abstrak. Abstrak merupakan bagian karya ilmiah yang membuat saripati atau inti dari karya ilmiah tersebut. Secara umum, abstrak dapat diartikan sebagai versi mini dari sebuah karya ilmiah. Abstrak juga dapat didefinisikan sebagai rangkuman dari seluruh informasi yang terdapat dalam sebuah dokumen. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak. Yang pertama, abstrak disajikan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat terpilih dan terolah sedemikian rupa sehingga singkat dan padat makna. Dapat diterbitkan bersamaan dengan naskah aslinya dan dapat juga diterbitkan secara tersendiri. Harus menyajikan rangkuman singkat dari tiap bagian penting dalam menuliskan sesuatu secara singkat tetapi lengkap dan jelas pada umumnya sulit untuk dilakukan. Penggunaan dan pemilihan kata-kata secara tepat. Hindarilah penggunaan singkatan kata. Tidak memuat kutipan, bibliografi, gambar, atau tabel. Perhatikan panjang abstrak. Harus dituliskan sebagai laporan mengenai penelitian atau kegiatan yang telah dilakukan. Komponen abstrak selalu diikuti oleh komponen kata kunci. Burung pipit ada di sawah, burung enggang ada di Kalimantan Tengah. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia. Anjay, selebeo, lanjut yuk. Kegiatan belajar 2, teknik penyajian data. A. Tabel. Untuk menyajikan data menggunakan tabel, ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan. 1. Tentukan jenis data yang akan disajikan dalam tabel. Buat kolom dan baris sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Beri judul pada tabel untuk menjelaskan isi dari data yang disajikan. Gunakan header untuk setiap kolom agar mudah dibaca. Gunakan format yang konsisten untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi. Gunakan warna atau garis pembatas jika diperlukan untuk membedakan antara kolom dan baris. Pastikan tabel disusun secara rapi dan struktur agar mudah dipahami oleh pembaca. B. Gambar.
Gambar merupakan alat penyediaan visual citra data yang tak dapat digantikan dengan kata-kata. Istilah gambar mengacu pada foto, grafik, diagram, bagan, dan gambar lainnya. Kami harap kawan-kawan dapat mengerti ya apa yang telah disampaikan dalam video tersebut. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa mengajak Wawan. Maafkan semua kekurangan, karena kesempurnaan punya Rizky Febian. Jailah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.